kota Solo. Sebuah kota yang dijuluki sebagai kota budaya dan terletak di jantung Jawa Tengah. Jalanannya penuh dengan cerita, mulai dari bangunan bersejarah yang berdiri kokoh, hingga pasar-pasar yang menyimpan beragam kuliner tradisional. Di Solo, setiap sudutnya memiliki cita rasa khas, membawa kenangan yang sulit untuk dilupakan. Kota ini bukan sekadar tempat, tetapi rumah bagi seluruh kekayaan budaya dan tradisi yang lestari. Kali ini, kami akan mengajak Anda untuk menyusuri ceruk kota Solo menuju sebuah tempat kuliner yang menawarkan cita rasa tradisional Solo yang begitu otentik. Gulo Jowo. Berdiri sejak tahun 2015, Gulo Jowo tetap konsisten dalam menjaga dan memperkenalkan cita rasa asli Solo. Berlokasi di Jalan Museum nomor 22, Sriwedari, tempat ini memang tersembunyi di balik gang-gang kecil, membuatnya terasa eksklusif dan hangat, bak sebuah permata yang tersembunyi di kota Solo. Gulo Jowo memiliki satu sajian khas yang selalu ditunggu-tunggu, semar mendem. Sebuah hidangan yang tidak hanya memanjakan lidah, namun juga syarat akan makna. Dibuat dari nasi ketan lembut yang berisi ayam suwir, lalu dibalut dengan lapisan kulit tepung dan telur yang tipis. Sajian ini bukan sekadar makanan. Filosofinya mengingatkan kita, terutama para pemimpin, agar tidak mendem atau mabuk dengan kekuasaan, melainkan bijak dalam menggunakannya. Dan disinilah kami, di Gulo Jowo, di mana setiap gigitan dan tegukan adalah sebuah perjalanan budaya. Kami berkesempatan berbincang langsung dengan pemilik Gulo Jowo, menggali lebih dalam sejarah dan kisah di balik setiap hidangan yang mereka sajikan. Bagaimana cerita awalnya tempat ini dibentuk? Usaha ini apa tempat ini? Usahanya. Usahanya awalnya 2014 di pertama itu. Ini jawaban atas keresahan pribadi saya waktu itu di tahun 2014 itu kan masuk satu beauty konsep kuliner yang akulturasi, misalnya contoh Chinese food, Western food, Korean food, bahkan sampai ke makanan-makanan Spanyol. Itu kan masuk di Solo itu di tahun itu lah. Saya karena pertimbangan saya asli sini, warga Solo, saya memprihatinkan beberapa makanan yang sudah mulai mengulang di 11 tahun yang lalu itu. Atas sebuah pertimbangan akhirnya memilih jajan pasar untuk diangkat ke diangkat ke permukaan lagi, yang waktu itu hanya beredar di pasar. Kita dikenal dengan penampilan yang kadarnya, dengan harga yang tidak bisa dijual tinggi. Akhirnya kita kemas menjadi bentuk pas supaya bisa dikenal Dari pengetahuan saya, Pak, berdasarkan reels Instagram dan juga TikTok itu kan katanya tempat usaha itu masuk sebagai partner BSD. Itu bagaimana ceritanya ini bisa menjadi partner BSD dan sejak tahun kapan? Sebenarnya Gulo Jowo itu ada di depan, di Jalan Museum itu, di deretan 712 Sriwedari itu jalan selama 8 tahun. Kemudian karena pandemi kita harus tutup waktu itu karena buka sampai jam 7 malam, sudah disuruh tutup. Waktu itu dikejar-kejar oleh Satpol PP untuk segera, padahal bukanya kan jam 5. Jadi karena durasi hanya 2 jam operasional, akhirnya kita memilih untuk tutup sementara. Ternyata pandemi berjalan selama hampir 2 tahun, dan itu membuat kita gugur secara ekonomi. Jadi kita bangkrut kalau kasarnya. Akhirnya kita tutup. Kemudian di belakang sini ada tempat yang dulu kita pakai untuk gudang, pakai
untuk Pulau Jawa di dalam, tapi belum sebagus ini, masih dead end nih, masih kami kumpul ini belum dibuka. Itu jalan selama setahun. Akhirnya sama Bapak Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata di era ini, Pak Aryo, itu kita diajak untuk membuka pintu yang sebelah sini supaya lebih terbuka. Jadi dari sisi Taman Wisata itu bisa tembus ke sini, dari timur juga bisa tembus ke Dinas. Akhirnya jadi persimpangan ini menjadi kantin bersama Jawa itu. Dan saya lihat itu kan satu menu bapak itu jajan pasar itu ini mendem. Nah itu kenapa memilih senar mendem? Kenapa bukan yang lain? Terus filosofinya itu kenapa? Semalam itu rasanya keris, dia kan pedan, bukan mengecilkan produk yang lain, tapi semalam itu rasanya dari nama, dari rasa, dari cita rasanya sendiri semalam itu. Terus dari ikoniknya dia ketika dibawa keluar kota itu jajan pasar yang paling sakti menurut saya, menurut Om itu adalah semalam itu. Makanya kita jadikan dia sebagai senjata utama. Jadi main weaponnya adalah semalam itu. Apa harapan Bapak pada generasi muda saat ini agar dapat melestarikan makanan-makanan kali ini? Gitu. Harapannya Ya, anak muda ini aja dulu. Yang pertama adalah memaknai ulang, reconsider, mempertimbangkan ulang siapa sih dia. Apakah dia adalah warga Amerika, apakah dia ada warga Sumatera, tapi faktanya kalau memang dia lahir di sini, entah orang tuanya dari mana, nanti kalian takdirnya adalah jadi warga sini minimum sampai hari ini. Nah kalau jadi warga sini berarti kalian merupakan representasi kota ini. Nah representasi kota ini itu tidak hanya melalui pendidikan, melalui kulit, melalui agama, melalui apa, tapi juga melalui jati diri. Semua yang ada tentang Solo itu menjadi tanggung jawab kalian juga, anak-anak muda, baik itu budaya, baik itu tradisi, kultur, semuanya menjadi tanggung jawab bersama lah. Mudah dari sekarang mengenali jati dirinya, baik melalui makanan, melalui budaya tadi, melalui bahasa, macam itu dikenali dan didalami supaya tidak sesat. Nanti kalau orang Solo nggak tahu tentang Solo, nggak tahu sejarah Solo, nggak tahu makanan Solo, kan nggak bisa jadi tuan rumah di tanahnya sendiri. Kami juga berkesempatan untuk mewawancarai salah satu pengunjung di Pulau Jawa. apa alasan Bapak datang ke sini untuk melaksanakan? Kebetulan untuk kantor kita kan di Sriwedari, kawasan Sriwedari. Jadi emang di sini yang terdekat nih. Jadi emang kita kalau bekerja so efisien mungkin. Jadi kalau makan ada kantinnya yang dekat, nanti untuk kembali bekerja kan lebih enak sih. Apa pesan dari Bapak untuk tempat ini dan anak muda? Karena kan tempat ini juga terkenal sebagai partner dinas kebudayaan. Ya, oke. Untuk anak-anak muda sekarang ya mungkin di sini daya tarik untuk kuliner tradisional itu mengada. Jadi apalagi ke dinas kebudayaan dan pariwisata, kantornya di sini juga. Kalau malam di sini juga ada kayak hiburannya, keroncong apa itu. Terus kalau ingin melihat wayang orang di Sriwedari juga dekat. Jadi emang kalau di kita yang berkompeten di apa itu kebudayaan. Jadi untuk melestarikan kebudayaan dan ada. Dari perjalanan kami dalam menyusuri salah satu pusat kuliner di kota Solo, kami belajar bahwa setiap sajian tradisional memiliki cerita dan makna yang tak ternilai. Sebagai generasi muda, yuk jadikan kuliner tradisional sebagai kebanggaan kita, agar cita rasanya dapat terus hidup dan dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Sampai jumpa di petualangan kuliner berikutnya.